Baik, masih kita nantikan bersama-sama. Sesaat lagi kita akan segera ikuti bersama yang kita nantikan pengajian dari Gus Miftah. Tentunya hadirin juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan langsung tausiah atau ceramah agama dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Gus Hafid selaku kepala suku Subhanul Muslimin, Gus Asmi, ada Ahkam, selamat ulang tahun leh. Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Lamongan rahimakumullah. Gerimis ingat mantan, hujan ingat kenangan, banjir baru ingat Tuhan. Yang saya khawatirkan kalau hujan hanya satu, membuat hatimu semakin dingin kepadaku. Tapi saya yakin malam hari ini hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh cinta kepadamu. Tapi ingat kamu wahai para jomblo, hujan masih milik Tuhan, sementara dia masih milik orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini bisa sowan warga masyarakat Lamongan. Kebetulan saya penggemar pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Malam yang berkah, di mana pertengahan bulan Ramadan ini kita semuanya bisa hadir dan silaturahmi di tempat yang begitu indah, diiringi dengan sholawat Subhanul Muslimin yang sudah terkenal kemasyhurannya dengan syiar menggunakan nada-nadanya. Bertambah berkah. Kenapa? Karena pertengahan Ramadan kita diingatkan dengan satu peristiwa turunnya Al-Quran. Iki meja apa bandoso to iki? Masih hujan Bapak Ibu? Hujan itu 10% cairan, 90% kenangan. Mbak-mbak tolong pandang wajahnya Gus Asmi di Fatihai.
Siapa tahu setelah kamu fatihai, dia tetap tidak mau sama kamu. Kae lho wis tuwa iki kemayune kaya ngono. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Kita semuanya pastinya merindukan surga. Pertanyaannya adalah, sudahkah surga merindukan kita? Semua orang bisa merindukan, tapi tidak semua orang bisa dirindukan. Semua orang bisa mencintai, tapi tidak semua orang bisa dicintai. Padahal sabda Nabi, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kalian menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Kalau kita cinta, sementara yang kita cintai tidak cinta, itu jelas namanya bertepuk sebelah tangan. Maka ingat wahai para jomblo, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan. Kok cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, indahnya hidup ini adalah ketika kita bisa mencintai dan juga dicintai. Maka qalilum minal habib fahuwa kasir. Sedikit tapi berasal dari orang kita cintai menjadi sangat banyak dan bermakna. Sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi pemberian dari orang yang kita cintai sangatlah berharga. Contoh, dikasih Pak Bupati pisang 1, tapi kamu gak cinta dengan Pak Bupati, maka pisang itu biasa-biasa saja. Tapi mbak-mbak dapat pisang dari Gus Asmi, pasti langsung membayangkan pisang lainnya. Kurang ajar, pisangku teles. Maka hadirlah sebagai orang yang tidak hanya mencintai tapi dicintai. Walaupun syarat untuk menjadi orang yang dicintai harus terlebih dahulu mau mencintai. Kalau Pak Bupati pengen dicintai warga Lamongan, gampang, cintailah warga Lamongan, betul? Tapi saya yakin Pak Bupati ini cintanya kepada warga Lamongan nggak perlu diragukan. Walaupun saya masih banyak melihat jalan berlubang. Ya bertahap, wong jadi bupati juga belum lama. Itulah bedanya Lamongan dengan Jakarta. Kalau Lamongan banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Beli gorengan di Tanah Abang. Hei Bupati Lamongan, kok jalanmu banyak berlubang? Makanya didukung supaya perbaikan jalan di Lamongan segera terpenuhi. Amin. Nah, kalau kita hanya dicintai oleh manusia saja, belum tentu manusia yang kita cintai bisa membahagiakan kita. Tapi ingat, kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Maka jadilah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Coba, kalau ada cewek dicintai sama cowoknya, belum tentu cowok yang mencintainya bisa membahagiakannya. Cowoknya bilang, "Dek, saya mencintaimu, tapi sorry ya dek, saya belum bisa membahagiakan kamu."
Kira-kira cewek sekarang responnya apa? Saya ngerti mas, kamu mencintai aku. Tapi karena kamu belum bisa membahagiakan aku, sorry ya mas, aku cari orang yang bisa membahagiakan aku. Karena mohon maaf, cowok yang good rekening jauh lebih menarik daripada yang good looking, betul? Mungkin cowok bilang, oh berarti cewek matre. Sorry mas, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Kenapa? Karena jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, betul? Maka kalau cowok, kamu pengen jadi idolanya cewek gampang. Jadilah cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istri glowing, betul? Dan dibalik wajah istri glowing, ada suami yang golong komeng. Kenapa bu? Uang tidak menjamin bahagia? Iya, tapi kalau banyak bisa goblok. Orang bilang uang tidak bisa menjamin bahagia, tapi begitu ditransfer bahagia. Inilah buktinya uang itu penting, sehingga bisa sewa sound yang bagus. Orang ngangung-ngangung ya tukang sone. Iki lak mesake Gus Hafid lak nyanyi lak sone kaya ngene. Endi tukang sone? Ali. Mas Ali. Ana Mas Ali ta iki? Ndase merah putih. Mungkin nganu Gus. Mic-nya harus ada yang dimatikan. Ini kebetulan saya membawa mic sendiri. Yang mic saya ini seharga dengan mic-nya Happy Asmara. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak ada yang tidak merindukan surga. Pasti semuanya merindukan surga. Dan cara menggapai surga itu banyak. Maka dulu kita sering mendengar bahasa banyak jalan menuju Roma. Kalau bahasanya adalah idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Kalau niatnya baik pasti ada jalan. Saya lebih ekstrim, bukan waduhas sabil tapi waduhas subul. Kalau niatnya baik pasti akan ada banyak jalan. Kalau orang barat mengatakan where there is will there is way. Kalau saya sebaliknya, where there is will there are ways. Kalau ada kemauan pasti ada banyak jalan. Demikian juga cara menggapai ridho Allah, menjadi pribadi-pribadi yang mutmainnah. Yang ketika kita memiliki pribadi standar mutmainnah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Faya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba Anda lihat kalimatnya. Ada kalimat mutmainnah yang kemudian menjadikan radiyah mardiyah. Oh, ono mardiyah. Mana yang mardiyah? Ini Gus Hafid, nyuwun sewu sebelum saya lanjutkan. Ini saya membawa beberapa kameramen dari BTV acara saya Jalan Dakwah Ahlussunnah ala Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. BTV itu dulu berita satu Gus, sama dengan iNews macam-macamnya. Nah, maka ibu-ibu baru sadar silakan wajahnya didandani, barangkali kena gerimis gitu. Pupurnya hilang. Saya tahu tadi banyak yang pakai payung, itu bukan karena takut hujan Gus, takut bedaknya luntur Gus. Iki mardiyah sing ngadeg iki. Kemayune. Sawah kok bokong kabeh to yu. Shallu ala Nabi Muhammad. Menjadi pribadi yang radiyah mardiyah. Syarat menjadi radiyah mardiyah itu harus mutmainnah. Bagaimana bisa menjadi mutmainnah? Mutmainnah itu artinya apa toh? Ayem. Mutmainnah itu artinya apa? Tenang.
Mutmainah itu artinya apa? Nyaman. Kalau Bapak Ibu mendengar sholawatan dari Gus Hafid, dari Subhanul Muslimin, hatinya nyaman, itulah mutmainah. Kok mendengar dzikir, hati kamu nyaman, itulah mutmainah. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Anda mendengar pengajian nyaman, mutmainah. Mendengar tadarus Quran hatinya ayam, mutmainah. Kenapa mutmainah? Karena ketika menghadap kepada Allah, sangunya komplit, modalnya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, sodakohnya cukup, qiyamul lailnya cukup. Maka begitu sowan sama Allah dipanggil faya ayatuan nafsul mutmainnah, ayem. Kenapa? Karena modal kita sowan kepada Allah itu cukup. Dilandasi dengan apa? Dengan keikhlasan. Makanya Allah hadirkan puasa. Apa fungsi puasa? Fungsi puasa itu Pak Bupati untuk mengajarkan kepada kita keikhlasan. Kalau kemarin di hadapan Presiden 5 hari yang lalu saya bilang puasa itu apa? Untuk al-imsak, menahan diri. Malam ini saya sampaikan puasa itu untuk apa? Belajar keikhlasan. Coba adik-adikku Subhanul Muslimin, kamu mau pamer sholawat gampang, sholawatan suaranya bagus, kamu posting bisa dipamerkan. Umroh bisa dipamerkan, haji bisa dipamerkan, sholat bisa dipamerkan, sodakoh bisa dipamerkan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda pamer puasa? Apakah harus teriak-teriak sama Pak Bupati saya puasa, bukti ini apa? Apakah orang mulutnya bau itu dijamin pasti berpuasa? Tidak. Banyak orang yang mulutnya bau karena panas dalam. Maka satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan adalah puasa. Tidak bisa diposting. Bagaimana cara Anda posting puasa? Nggak bisa. Betul Bu? Piye carane pamer poso? Nggak bisa. Apa Bu? Cangkeme mambu. Kamu tahu kenapa orang puasa mulutnya bau? Mergo cangkeme ra tau diinget. Mila kowe pengen cangkem orang mambu gampang, kulkasen. Melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Maka kemudian supaya mutmainnah, Kanjeng Nabi kasih clue-cluenya. Siapa saja mereka yang mutmainnah yang pada akhirnya dirindukan oleh surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kanjeng Nabi dawuh, al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Hei orang Lamongan, sudah hatam berapa kali? Pak Bupati, saya kemarin ditanya soal toleransi kaitannya dengan tadarus Al-Quran. Saya sepakat orang tadarus menggunakan speaker, tapi kita tahu diri sajalah. Kalau kemudian gara-gara Al-Quran justru orang bersuudzon, saya sampaikan tadarus menggunakan speaker luar itu cukup sampai jam 10 saja, sisanya pakai speaker dalam. Saya di pondok pesantren Gus Hafid, karena lingkungan saya 60% Katolik. Anak-anak saya bilang, kalau gugah-gugah sahur jangan terlalu malam, kasihan tetangga kita yang Katolik. Tetangga saya 60% Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Bagaimana cara mensikapinya? Saya minta anak-anak kalau gugah-gugah sahur nggak terlalu malam, sudah jam 3. Kemudian yang kedua apa? Gugah-gugahnya nggak usah terlalu lama. Saya itu gugah-gugah sahur Pak selama 4 tahun setengah. 4 kali Ramadan, 4 kali Lebaran. Kenapa? Karena saya dulu penjaga masjid. Jadi kalau sahur, saya berkewajiban gugah-gugah sahur. Yang dulu Pak Bupati saya bilang,
Kebetulan saya dulu tinggal di masjidnya kawan saya Muhammadiyah. 4,5 tahun. Setiap malam Pak Bupati, Bapak Ibu yang belum sahur, saya sarankan segera sahur. Saya sendiri nggak kuat sahur. Nggak ada yang saya bisa makan untuk sahur. Dan nggak ada orang yang ngasih sahur. Akhirnya saya jengkel, Bapak Ibu kulo dereng sahur. Lah gimana Pak? Saya dulu di masjid itu Muhammadiyah. Muhammadiyah kan belas ratono selamatan Pak Bupati. Ya. Tapi saya yakin Lamongannya akan baik-baik saja bila orang NU dan Muhammadiyah bersatu, betul? Tenanan itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Ana roti ning tengah kali, kan mau ngaji ora ana kopi, ora ana kopi. Kere. Bapak NU Ibu Mus, sing tenanan sing Banten muslimat. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Muka-muka kopine teko ya Allah. Al-Fatihah. Kere. Asa go sapit barang mau banyu putih tok lho. Halah aja. Asmi apa Asmi? Halah banyu putihmu cewilik ya lho ya Allah. Ya Allah. Mohon bersabar. Kayak ngopo neh kae. Mas bakul jangan nutupi kamera di bawah itu di belakang. Karena besok di layar TV jadi jelek. Tapi apapun itu saya akui. Semangatnya penjual lebih semangat daripada semangatnya panitia. Al jannatu mustaqun di arba'in talil Quran.
Sampai dikatakan kehebatan orang-orang yang membaca Al-Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap takalum dengan Allah secara langsung, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Coba, kenapa Pak Bupati? Saya itu senang saja kalau speaker pakai tadarus anak-anak itu. Cuman perlu dikelola saja, tapi harus pakai. Anak-anak kecil itu Bu, kalau tadarus pakai Quran, pakai speaker, itu jauh lebih semangat, betul? Kok jangankan itu loh Pak Bupati, sore-sore itu loh, teman-temannya TPA belum datang, pasti mereka teriak-teriak di speaker rebutan, teman-teman. Saya sepakat, cuman volumenya perlu diatur. Sehingga amal soleh tidak mengurangi kesolehannya karena dianggap mengganggu orang lain. Lah kita yang mendengarkan jelas, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pengen menjadi orang yang dirahmati oleh Allah gampang, dengarkan bacaan Al-Qur'an. Walaupun Gus Abid, saya itu banyak mengkritik lembaga-lembaga. Sekarang itu kalau mau acara, rata-rata dibacakan ayat Quran, itu hanya formalitas Gus. Mau pantes-pantesnya lah, apa ya bahasa Maduranya ya? Biar kelihatan pantes. Saya itu bahasa Madura biasanya cuma satu, patek celeng, itu aja ya. Pak Bupati tahu nggak apa itu? Oh, dibisiki sama Gus Hafid. Asu ireng. Gus Hafid tahu bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia, Gus? Ternyata bedanya satu, Gus. Kalau di Amerika anjing itu seperti teman, Gus. Kalau di Indonesia teman seperti wes jamaah TikTokiyah kuwi delon kuwi. Kalau kopine kesuwen kok. Kan teman kayak anjing. Talil Quran. Dan lebih hebatnya lagi itu apa Bapak Ibu? Saya itu percaya orang-orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kematian terbaik. Saya dulu, kawan saya lama, Ainur Rafiq Lil Firdaus, yang lebih dikenal dengan Opik Tombo Ati, rumahnya Jember. Dia punya ibu di Jember Pak Bupati. Ibunya ini hafidhatul Quran. Padahal apa kata Allah? Ahlul Quran, ahlullah kata Nabi. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Ibunya Mas Opik ini pernah tanya sama saya begini, Gus, kalau saya biasa membaca Al-Quran, apakah mungkin saya besok mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab, iya Ibu. Ada dalilnya Gus? Oh ada. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Besok malaikat-malaikat itu munkar nakir ketika tanya di alam kubur, kok dia seorang penghafal Al-Quran? Mohon maaf Bu, sungkan. Kenapa? Karena di dadanya ada Al-Quran. Sungkan, malu, munkar nakir pakai sama mereka yang di dalam dadanya ada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, saya minta satu saja, paling tidak ada satu surat yang kita hafal, minimal surat Al-Mulk, sehingga apa? Kita masih punya dasar munkar nakir malu sama kita. Jangan kayak kamu nggak pernah ngaji, ditanya munkar nakir, man robbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, sapa nabimu? Muhammad. Ma kita buka apa kitabmu? Al-Quran. Bisa baca kagak? Kagak. Hati-hati. Lah sing kae beda meneh. Mlebu alam kubur takoni, "Hei, kamu Lamongan, man robbuka?" Dijawab, "Kamu nanya." Aki ya buk cangkemmu karo malaikat. Ndelala digebuk gelundung, malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh."
Sekarang Gus ya, sekarang tuh gampang nih, kayak Caca Subhanul Muslimin. TikTok itu ternyata trafficnya paling bisa dipantau Gus. Jadi kayak comomannya, kita pengen melihat seberapa populer Subhanul Muslimin. Itu gampang Pak. Caranya adalah ketik saja Subhanul Muslimin di pencarian, kemudian kamu lari ke tagar. Di situ akan kelihatan Subhanul Muslimin umpamanya. Yang paling tinggi 471,2 juta tagar. Ini berarti apa? Dakwahnya Subhanul Muslimin itu efektif. Coba sekarang Pak Bupati Lamongan, jenenge sinten Pak? Juronur YUH. Diketik bro, diketik. Kapan meneh ngongkon bupati? Yanuar Effendi. Nah, Yanuar Yuhronur Effendi. Kita lihat tagarnya. Apakah lebih banyak dari Subhanul Muslimin? Yuhnur Effendi 1,1 juta. Aduh. Hebat Subhanul Muslimin. Berarti timnya medsos Pak Bupati harus semakin gerak lagi. Coba sekarang Gus Miftah. Tagar yang paling atas Pak Bupati. Kalau tadi Pak Bupati Subhanul Muslimin masih pakai M, 1, sekian M. Pak Bupati, itu Gus Miftah yang paling atas 1,4 M apa 1,4 B? Bukan miliun Pak, tapi bilion, miliar. Ya, ini artinya apa? Anak-anak Lamongan harus sadar medsos. Bahwa dakwah dengan medsos itu efektif. Nyuwun sewu Gus Hafid, kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan sebagai dai sejuta umat, tolak ukurnya apa? Nggak ada. Kalau pengajian jamaahnya banyak seperti ini, nggak ada tolak ukur yang jelas. Kalau sekarang nggak bisa Gus, bisa dilihat dari tagarnya. Maksud saya apa? Ya ayo, bahwa kemudian yang dirindukan oleh surga berikutnya adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Berarti apa? Lisannya dijaga, postingannya juga dijaga. Betul? Kalau dulu orang banyak bermasalah dengan mulutnya, sehingga dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Betul? Orang dulu tidak bisa selamat gara-gara mulutnya, sekarang panitia tidak bisa selamat gara-gara kopinya. Kok geting aku? Nah, benang merahnya di mana Pak Bupati? Antara hafidil lisan, antara tahlil Quran ini. Ternyata apa? Kita bisa mensiarkan Al-Quran dengan lebih indah menggunakan postingan medsos kita. Kita bisa mensiarkan sholawatnya Subhanul Muslimin dengan postingan medsos kita. Apa le? Tap. Pak Bupati, anak-anak itu mendingan memang dilatih medsos yang baik Pak Bupati. Sehingga Lamongan ini bisa dikenal oleh dunia, tidak hanya pecel lelenya, tapi semuanya. Maka menjadi wasilah, menjadi sarana untuk lebih memperkenalkan Al-Quran. Salah satunya menggunakan medsos, memperkenalkan sholawat menggunakan medsos. Jangan sampai kemudian kita bermedsos justru mendatangkan murkanya Allah, tapi sebaliknya harus mendatangkan ridhonya Allah. Maka dengan Al-Quran harus mendatangkan kopi. Makasih Gus Ali. Yes. Akhirnya datang juga. Saya harus ngopi Pak Bupati, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Gus Hafid, subhanallah, sewangit Gus, sewangit. Hujan. Ya Asmi sak lagu yo udan ben mandek udane le. Ayo selawatannya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Padang bulan adangi kaya rino rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelekake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo metu sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Keindahan bumi pertiwi terhias untayan mutiara. Keindahan bumi pertiwi terhias untayan mutiara. Membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sapi ini cah Subhanul Muslimin tak sangoni ini di tasku. Tak ngetip cah Subhanul Muslimin.
Apa? Kamu juga mau? Miskin. Yes. Sedekah menudane mandek. Mau. Asmi nyami, sahur bocah-bocah mi. Sahur, sahur. Hale. Mbon angsal THR napa dereng? Njaluk bupati. Pon, kalau tak ngaji 10 menit lagi, setelah itu Subhanul Muslimin sampai sahur. Nah Bapak Ibu, satu, tahlil Quran. Saya pengen kita semuanya bertetangga bersama di dunia, bertetangga di surga, amin. Tahlil Quran, wahafidil lisan. Nomor 3, wamut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Saya tadi cerita sama Gus Hafid, Pak Bupati. Saya tadi itu berbuka puasa. Yang ngundang saya pengajian buka puasa bersama itu siapa? Orang Kristen. Ini sekarang banyak. Saya tadi gini juga dikawal oleh sahabat saya Nasrani dari Mojokerto. Mana Mas Hernando? Wah, Mas Hernando berdiri Mas Hernando. Ini betapa toleransi di Indonesia itu luar biasa. Nah ini, tepuk tangan untuk Mas Hernando. Ini orang non-Islam. Kemarin saya pengajian bersama karyawan beliau di Hotel Mojokerto. Saya tuh kalau diundang Mas Hernando, orang Nasrani gini malah enak Pak Bupati. Orang tahu dinyang. Bedol ning Lamongan, murah dinyang. Makasih Mas Hernando. Wamut imil jian. Lah pertanyaannya begini Gus, tadi itu ada yang nanya lucu lagi. Gus, boleh enggak orang non-Islam itu memberi orang Islam memberi orang non-Islam? Saya jawab, boleh. Jadi kalau masjid Anda, mohon maaf, ada orang non-Islam datang ke masjid, membawa takjil, membawa buka puasa, diterima apa ditolak? Diterima. Ada dalilnya Gus, banyak. Bu, tahu Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Nabi yang paling gagah. Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun. Yang saat beliau lahir, Fir'aun punya kebijakan. Apa kebijakan Fir'aun? Setiap bayi lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Maka zaman Fir'aun, mohon maaf, kalau bayi lahir titit, mati, tutut, selamat. Kenapa? Karena Fir'aun mendapatkan bisikan dari dukunnya Fir'aun bahwa bayi laki-laki akan menjadi kompetitor bagi Fir'aun. Jadi mohon maaf, Fir'aun itu karakternya adalah percaya dengan dukun. Maka kalau ada orang Lamongan percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya tenan. Biyen Pak Bupati nyalon bupati, sowan dukun mboten Pak Bupati? Betul. Ada. Tapi nganu Gus Hafid iki, kok Indonesia itu dukun kok semakin merajalela ya? Wesi yo wesi. Mosok maca wesi yo wesi jadi kebal. Gini aja warganya Pak Bupati tak takoni. Anda kalau saya kasih doa pilih mana? Doa anti miskin apa anti bacok? Doa anti miskin apa anti bacok? Kalau doa anti miskin pakai doanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Ini tokoh sufi, ulama tasawuf tapi kaya raya. Dibaca bareng-bareng. Ini doa anti miskin. Kalau saya disuruh milih anti miskin apa anti bacok Pak Bupati, saya pilih anti miskin. Karena kalau saya anti miskin saya punya uang, kalau saya punya uang pasti kebal, minimal kebal hukum.
Ngokne. Diwaca dungane Imam Abu Hasan Asadili. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sekali lagi, Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Jadi saya itu mau jadi orang kaya gara-gara saya terprovokasi oleh Imam Abu Hasan Asadili. Salahnya Kiai Eno itu satu, Gus Hafid, mencontoh Imam Abu Hasan Asadili dalam tasawufnya tapi tidak mencontoh kekayaannya. Harusnya apa? Yang dicontoh tidak hanya tasawufnya tapi juga kayanya. Maka saya sepakat orang-orang kayak Gus Hafid ini harus kaya. Supaya apa? Kalau dia kaya, bajunya mahal, seolah-olah bajunya pengen mengatakan kepada jamaah, libasi yakul, pakaianku berkata, ini ghaniyun, saya adalah orang kaya, falatarhamuni, jangan pernah kamu kasihani saya. Tapi kalau ada kiai, mohon maaf, miskin, seolah-olah bajunya pengen mengatakan, ini fakir, saya miskin, farhamuni, kasihanilah saya. Milo kiai kudu gagah Gus, HP ini iPhone, gagah Gus HP ini, bajune anyar, jamir Rolex, cincinnya berlian, ngono Bupati. Loh, kalau Bupati beda Pak, Bupati nggak boleh menampakkan kekayaannya, menyakiti hati rakyatnya. Jalan saja berlubang, masa Bupati bermewah-mewahan, nggak boleh Pak Bupati. Kalau Pak Bupati saya kasih tahu, kekayaan itu Pak Bupati seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Sing pamer sempaki mung siji, siapa Bu? Superman. Milo kono pejabat Lamongan pamer kekayaan berarti kelasnya kaya, Superman. Anda tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini? Karena yang satu tangannya nyekel sempak menram lorot. Makanya dari dulu Pak, ini saya baca dari miskin Bu. Tadi Ibu tolong ya, kasih anak-anaknya, suruh baca doanya Imam Abu Hasan Asadili. Saya dulu miskin gak punya apa-apa Bu, saya baca ini, Allah angkat derajatnya dengan doanya Imam Abu Hasan Asadili. Karena mohon maaf, berjuang itu perlu sarana. Sarana salah satunya adalah harta. Walaupun harta bukan sebagai tujuan. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna bi'an ukhrana. Kemudian apa caranya? Wa mutimil jian. Kalau hartanya banyak memberi makan bagi orang kelaparan. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu miskin. Saya kasih contoh, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu ternyata bukan Utsman bin Affan, tapi Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Tapi satu ketika Imam Abdurrahman bin Auf berdoa sama Allah minta miskin. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendengar Kanjeng Nabi bermimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan terseok-seok. Kenapa? Karena saking banyaknya harta. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah tolong jadikan aku miskin ya Allah. Tapi ingat, warga Lamongan gak usah berdoa minta miskin. Kenapa? Karena belum berdoa sudah. Masalah memberi Pak Bupati, tak kasih tahu. Orang Lamongan ini biar gak pelit. Abdurrahman bin Auf itu pernah, Mas Ali, beli kuda 500, disumbangkan untuk perang. Beli unta 700, disumbangkan untuk perang. Semua warga Madinah dijamin hidupnya, hartanya tidak pernah habis. Padahal dia pengen miskin, menghabiskan hartanya dengan sedekah. Ternyata hartanya nggak berkurang Bu. Sampai satu saat, mohon maaf, penduduk Madinah menanam korma. Kormanya busuk semuanya. Akhirnya oleh Abdurrahman bin Auf
diputuskan untuk dibeli semua kurma busuknya. Dalam rangka apa? Menghabiskan hartanya. Dan Anda tahu, setelah kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, datang penduduk Yaman ke kota Madinah. Apa yang dia cari? Orang ini mencari, pengen memborong kurma busuk. Ketika bertanya kepada orang Madinah, kenapa kamu pengen membeli kurma busuk? Kurma busuk kami sudah dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya orang Yaman ini datang kepada Abdurrahman bin Auf. Hei Mas Abdurrahman, boleh nggak kurma busuknya saya beli? Ditanya sama Abdurrahman bin Auf. Biasanya kalau orang beli kurma itu kurma yang baik-baik. Kenapa Anda pengen beli kurma yang busuk? Dijawab sama orang Yaman, di negara kami sedang terjadi musibah pagebluk, banyak orang meninggal dunia. Tabib yang memberikan obat kepada mereka menyatakan orang-orang Yaman bisa sembuh kalau diobati kurma busuk dari Madinah. Akhirnya apa, Bu? Kurma busuknya Abdurrahman bin Auf diborong oleh orang Yaman dengan harga 10 kali lipat. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang sedekah itu hartanya tidak berkurang, justru bertambah. Pertanyaan saya sekarang begini, Bapak Ibu Lamongan, Anda pilih mana? Menerima apa memberi? Nyumbang apa disumbang? Nraktir apa ditraktir? Tangan di atas apa tangan di bawah? Ibu-ibu lebih suka di atas apa di bawah? Sekarang hitung-hitungannya begini Pak Bupati. Kalau seandainya pengajian ini ada kotak infak, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000. Kira-kira yang kamu masukkan ke kotak infak 100 ribu apa 1000? Lamongan 1000. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok Gus Miftah, delok Gus Asmin, delok Gus Hafid infake 1000. Berarti larang munyuk napa Kiai? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni Kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. 1000 Gus, 1000. Saya itu jadi ingat guyon saya sekian tahun yang lalu. Pahlawan nasional itu Gus yang paling rajin masuk masjid namanya siapa? Patimura. Gambar uang 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid itu siapa? Soekarno. Gambar uang 100 ribu. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Gus Hafid, Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah. Bung Karno pakai kopiah siap masuk masjid. Tapi lucunya orang Lamongan, yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, yang siap masuk masjid dipaksa masuk pasar, betul? Sangel wong kene iki. Wamut imil jian. Saya dulu itu Gus, pernah punya prinsip. Pokoknya pondok saya buat gratis. Istri saya bilang, "Beb, saya itu romantis banget sama istri saya." Akhirnya saya panggil dia, "Apa say?" Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya bilang sama istri saya besok mau bikin pesantren. Pesantren saya akan saya gratiskan. Istri saya protes, "Bah, kita aja nggak kuat makan aja kita kekurangan. Kok Abah punya cita-cita pengen bikin pesantren gratis, uangnya dari mana?" Langsung saya bilang sama istri saya, "Kamu diam, macem-macem tak ijol ke kowe." Aku bojoku meneng Gus. Dan ternyata terbukti Bu. Saya ngomong itu tahun 2007 setelah gempa bumi di Jogja. Tahun 2012 saya bikin pesantren gratis sampai sekarang. Saya dulu malam minggu pahing pengajian Dzikrul Ghafilin Gus Hafid. Saya bilang sama istri saya, nggak boleh ada kotak infak. Kenapa Bah? Saya nggak mau membebani jamaah yang datang dengan kotak infak. Lah nanti bagaimana untuk keberlangsungan mujahadah Bah? Allah yang jamin. Karena saya meyakini orang beriman itu ciri-cirinya apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad dengan hartanya, baru kemudian dengan jiwanya. Saya punya prinsip Bu,
Orang itu kalau minum terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Orang makan terus Pak Bupati, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Sama, uang masuk terus kalau nggak ada yang keluar, nggak sehat. Loh, salahnya kita itu begini Gus. Kalau kita ngomong soal sodakoh, justru menempatkan diri kita sebagai penerima, bukan sebagai pemberi. Kan goblok. Saya ngomong sodakoh malah mbok kene Gus aku njaluk duwite, kan pekok. Harusnya kita terprovokasi untuk memberi, bukan menerima. Lah kowe njaluk tak wenehi. Ayo sing njaluk rene tak wenehi. Ayo. Aku pengen ngerti mentale wong Lamongan ki mental wong sugih apa mental wong kere. Bisa dilihat dari BLT Gus Hafid. BLT untuk orang miskin. Orang Lamongan sing duwe mobil saja ngaku-ngaku miskin. Betul? BLT untuk UMKM, pengusaha kecil. Mendadak banyak yang mengaku pengusaha kecil. Pak Bupati saya usul, silakan di Lamongan bikin BLT sekali lagi. BLT untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah kira-kira orang Lamongan ngaku-ngaku? Ini mindset Pak. Orang kaya itu bukan orang yang bisa membeli segalanya. Tetapi orang yang tidak bisa dibeli oleh orang yang punya segalanya. Saya ketemu orang kaya Gus di Jakarta. Super kaya. Gus Miftah jadi brand ambasador perusahaan kami. Berapapun kebutuhan Gus Miftah saya jamin. Gus Miftah minta dibayar berapa? Saya jawab, mohon maaf Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena saya beda prinsip. Orang ini bilang sama saya apa? Dulu yang tidak bisa saya beli itu cuma dua. Satu Pak Harto, dua Gus Dur. Kenapa Pak Harto? Karena uangnya lebih banyak dibandingkan saya. Kenapa Gus Dur? Karena saya nggak tahu Gus Dur itu harganya berapa. Sekarang dia ngomong apa Gus sama saya? Ternyata yang tidak bisa saya beli sekarang tiga. Satu Pak Harto, dua Gus Dur, tiga Gus Miftah. Saya punya prinsip, saya boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin jiwanya. Gagal. Orang tanya sama saya begini, Gus, lanjenengan ngaji sama artis pernah dibayar? Enggak. Saya yang menikahkan Anang Asanti, enggak mau dibayar. Saya memberikan nasihat dan menikahkan Atta Aurel, saya enggak mau dibayar. Saya menikahkan Deddy Corbuzier dengan Sabrina, saya enggak mau dibayar. Semalam saya ke tempatnya Denny Caknan, Le, kamu besok nikah, saya yang menikahkan, enggak usah kamu bayar. Kenapa? Karena saya punya prinsip, jangan sampai orang mengukur saya dengan uang. Tapi lucunya apa? Bupati Lamongan enggak berani ngundang saya. Apakah kamu nggak punya uang? Ini wae, seulang tahun Lamongan saya mau undang Subarul Muslimin. Saya ngaji Gus Miftah. Lah orang ada duit silakan datang ke kelurahan, bikin surat keterangan tidak mampu. Dibayar saja dengan BPJS. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat adalah wasoimina Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadilah orang yang dirindukan oleh surga. Satu, membaca Al-Quran. Dua, menjaga lisan. Tiga, memberi makan orang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sudah jam 2:30, akan dilanjutkan oleh Gus Hafid. Pesan saya cuma satu, berbukalah dengan yang halal, karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.